merokok di dalam masjid. Oke. Terus kemudian untuk status lantai bawah masjid ini kan dulunya masjid, kemudian sekarang dipakai untuk rest area sama parkir. Apakah boleh merokok di situ ataukah sudah berganti atau tetap hukumnya seperti hukum masjid? Terima kasih. Di masjid ini masuk namanya pembahasan wad'us syai' fi ghairi mahalli, mengerjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dalam keterangan hadis disampaikan masjid dibangun hanya untuk dua hal, untuk sholat dan untuk zikir. Selain itu bukan untuk penggunaan di masjid. Untuk sholat jelas, untuk zikir semua jenis amal ibadah yang mirip dengan zikir, termasuk majelis taklim, termasuk zikir sholawatan, termasuk zikir acara-acara keagamaan, masuk zikir. Selain itu boten tempati untuk melakukan hal yang lain. Bahkan ghibah dalam masjid dosanya dilipat gandakan karena tempatnya. Ngerasani ning masjid, la ilaha illallah, dosanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena tempat yang mulia ngefek di bidang taat dan ibadah. Oke. Kalau kita sudah tahu semacam ini, kalau ada maaf orang merokok di dalam masjid, di dalamnya ada sifat istihza, meremehkan itu kemuliaan masjid, nah ini yang menyebabkan dosa. Menyebabkan apa dosa? Karena bukan tempatnya di dalam masjid orang merokok. Mungkin bisa di tempat yang lain, dan di sebagian tempat sana memang banyak seperti itu. Khususnya ada pengajian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan masjid dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Hukum merokok sendiri itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, apalagi ini digunakan di dalam masjid. Yang pertama, teringat saya ceritanya sahabat Umar bin Khattab. Ketika ada sebagian jamaah bau mulutnya ini mirip bau jengkol. Ngertos bau jengkol, Pak? Ambune bel. Kata sahabat Umar, usir, gawa ning kuburan. Napa? Gawa napa? Ning kuburan. Artinya apa? Memuliakan masjid dengan bau harum yang keluar dari mulutnya. Loh, sampai segitu loh, Pak. Karena mungkin habis makan apa atau minum apa atau melakukan apa sehingga bau mulutnya itu tercium. Nah, maka disunnahkan kita ketika mau masuk masjid untuk untuk siwakan. Atau kalau bagi yang merokok silahkan, hukumnya hanya sekedar makruh, maka cuci mulut terlebih dahulu karena kita mau masuk ke rumah Allah. Ini tempatnya para malaikat. Nah, itu ada keterangan sahabat Umar semacam itu. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ya, bagi yang masih merokok silahkan. Hukumnya sekedar makruh saja. Tapi tolong usahakan jangan sampai merokok di tempat-tempat yang mulia. Bahkan ulama menganjurkan ketika zikir jangan merokok, ketika sholawatan jangan merokok, ketika ada pengajian juga jangan merokok. Apa? Memuliakan malaikat-malaikat yang hadir. Tapi bagi yang merokok di acara-acara pengajian di luar sana tidak ada masalah juga. Cuma keutamaan dan kelebihnya beda dengan yang lainnya. Yang kedua, terkait tentang urusan masjid, kalau memang diwakafkan ini tanah, wakaf masjid mulai dari bawah sampai atas, hukumnya masjid. Tapi ada mewakafkan itu yang dari atas saja, di bawahnya mboten. Semisal ada, biasanya itu ada 2 lantai, di bawahnya rukuh. Rumah di bawahnya ada rukuh.
terus lantai yang kedua diwakafkan sebagai masjid. Berarti hukum masjid hanya di lantai yang kedua. Lantai pertama enggak, sehingga bagi yang haid bisa masuk di bawahnya, bagi yang nyangkruk-nyangkruk urusan mau apa-apa tidak ada permasalahannya. Oke. Bagi yang diparkir juga tidak ada permasalahannya. Tapi kalau seandainya ada masjid kok memang wakafnya yang bawah yang atas, maka bawah menempati tempatnya hukum masjid. Bahkan yang parkir di bawah kalau memang betul ini tanah wakaf untuk masjid, berarti parkir sah digunakan untuk tahiyatul masjid. Nah, maka oleh sebab itu kita perhatikan. Jadi itu hukumnya. Kalau memang yang diwakafkan yang bagian atas saja digunakan untuk masjid, maka hukum masjid hanya di bawah, hanya di atas. Yang di bawah bukan termasuk hukum masjid, sehingga orang haid boleh lewat, boleh duduk, dan boleh meludah. Maaf, bagi yang meludah di bawah karena bukan hukumnya masjid. Tapi kalau hukumnya masjid, orang haid nggak boleh duduk di bawah. Terus meludah juga nggak boleh, melatuh kotoran juga tidak boleh. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'a. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo langsung dikomati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.